Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Eko Hasumi Aditya, mahasiswa PPG Daljab kategori 1 gelombang 3 Universitas Negeri Malang. Saya berasal dari SMA 1 Talun. Mari kita ikuti praktek mengajar yang saya lakukan pada siklus 1. Semangat jaya! Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, gimana kondisi hari ini? Ya, jangan tegang-tegang, santai aja. Masa jam pertama sudah gini? 10.6 yang enggak masuk siapa ini? Masuk semua. Masuk semua, oke. Sebelum pelajaran dimulai, ayo Pancasila dulu. Salah satu memimpin di depan. Ayo, Danang, maju sini Nang. Iya dong. Berdiri. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdoa. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Masuk semua, alhamdulillah. Coba saya cek ya, saudara, kerapian kelas Anda. Bagus sekali, bersih. Siapa yang piket hari ini? Saya, Pak. Oh ya, Nurdiana. Baik, Naswa, ya. Terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk yang piket. Saya absen ya. Adinda Ines. Azra Irkantara. Chelsea Yunike. Pagi ini kita akan membahas tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Setelah sebelumnya kita membicarakan kerajaan Mataram kuno, sekarang kita sampai pada masa kerajaan Kadiri. Kerajaan Kadiri. Nah, kerajaan Kadiri ini pernah terbagi jadi dua. Yang pertama kerajaan Panjalu. Saya ulangi, yang pertama kerajaan Panjalu, yang kedua adalah kerajaan Janggala. Setelah itu, kedua kerajaan itu dipersatukan. Ya, Kediri dibagi jadi dua, kemudian bersatu. Pasca bersatunya, itulah yang disebut sebagai kerajaan Panjalu di Kadiri atau Panjalu Kadiri. Wilayah Panjalu itu sampai sini saudara, ibu kotanya ada di Daha. Nah hari ini kita akan membahas pengaruhnya kerajaan Panjalu yang sampai ke daerah sekitar kita. Tentunya saudara-saudara sekalian, siswa yang berbahagia mengetahui siapa yang sering lewat depannya Mbak Mei? Remita. Remita rumahnya mana? Soso sering lewat depannya Mbak Mei. Apa yang sampean ketahui di depan rumah makan Mbak Mei?
Oh, prasasti batu ada anunya ya, ada cungkupe, ada peneduhnya gitu. Siapa lagi yang pernah melalui Candi Plombangan? Doko, masa enggak pernah tahu Candi Plombangan? Tahu, Radika. Radika rumahnya mana? Doko. Jadi satu di dalam lingkungan Candi Panumbangan, atau sebetulnya itu nama yang benar adalah Gapura Koriagung. Jadi Gapura ini jika hanya kanan kiri gini saudara, hanya kanan kiri ini namanya Candi Bentar. Ada dua jenis Gapura. Tapi kalau Gapura ada atapnya itu namanya Koriagung. Plombangan itu masuknya ke dalam Koriagung. Di situ ada prasasti. Tidakkah sampean pernah terpikir kira-kira prasasti itu ada nggak sangkut pautnya sama kehidupan kita? Nah, dalam pertemuan kali ini sampean akan saya ajak, siswa sekalian, sampean saya ajak untuk memahami prasasti itu seperti apa, berasal dari mana, fungsi realnya dalam kehidupan kita itu seperti apa. Selanjutnya kita bisa belajar dari sana apa, bisa memetik maknanya apa. Jadi dengan memperbandingkan prasasti, jadi prasasti sebagai sumber sejarah diperbandingkan dengan buku sejarah atau buku teks. Setelah itu nanti diharapkan sampean bisa menginterpretasikan atau menarik kesimpulan, lebih tepatnya bukan interpretasi, menarik kesimpulan dari perbandingan antara sumber primer dan textbook. Setelah itu sampean bisa ngomong, oh maksudnya ini loh. Gitu. Nanti setelah bisa menarik kesimpulan, diharapkan kelompok-kelompok yang terbentuk, setelah ini kita membentuk kelompok, jadi kelompok yang terbentuk itu nanti ke depan untuk paling tidak mengajak rekan-rekannya belajar bersama dalam bentuk presentasi, gitu ya. Sebelum kita lanjutkan, yuk kita mengamati dulu tampilan ini. Jadi sebelum kita menukik kepada masalah, kita amati. Film berikut ini saya ambil dari YouTube. Anda pasti telah mendengar tentang Kerajaan Kediri atau Panjalu. Kerajaan ini adalah salah satu kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berlokasi di Jawa Timur. Namun, di balik kemegahan dan kejayaannya, terdapat cerita menarik yang perlu diceritakan ulang. Kediri atau Panjalu memiliki sejarah yang kuat dengan Kerajaan Kahuripan, Dinasti Mataram kuno, dan Kerajaan Jenggala, Raja Airlangga, yang memimpin Kahuripan dari tahun 1009 hingga 1042 M, adalah figur sentral dalam kisah ini. Kahuripan, yang berpusat di sekitar Sidoarjo, adalah kelanjutan dari Dinasti Mataram kuno di Jawa Timur. Namun, saat Kahuripan mencapai akhirnya, itu menjadi permulaan bagi dua kerajaan baru, Jenggala dan Daha, Kediri. Ring a bell? Mengingat atas sesuatu? Belum? Lanjut lagi. Di zaman leluhur mereka, Wangsa Isyana yang juga melibatkan Raja Airlangga. Raja Jayabaya memperbarui prasasti Ripta tersebut dan memberikan gap kerajaan berlambang Garuda Muka, serta memberikan penghargaan kepada warga Talan karena kesetiaan mereka kepada Raja Airlangga yang memakai Garuda Muka sebagai simbol selama masa pemerintahannya. Raja Jayabaya bahkan mengklaim bahwa Raja Airlangga adalah leluhur mereka. Dalam prasasti jaring dari masa pemerintahan Sri Gandra, kita pertama kali melihat nama-nama hewan yang digunakan sebagai bagian depan nama para pejabat kerajaan, seperti menjangan pugu, lembu agra, kebo waruga, kebo salawat, tikus kinada, macan kuning, gajah kuning, macan putih, dan lainnya. Nama hewan ini mencerminkan tingkat kedudukan seseorang dalam istana. Tradisi ini berlanjut hingga masa kerajaan Singhasari dan Majapahit setelah kerajaan Kadiri runtuh. Penggunaan nama hewan untuk gelar dalam kerajaan Kadiri adalah cerminan dari penghargaan mereka terhadap alam sekitar. Oke. Kegiatan Anda mengamati, nonton film, kita skip dulu. Kita sekarang
memasuki pengantar saya menukik kepada permasalahan. Sebagaimana disebutkan di dalam video tadi, pusat dari kerajaan Panjalu itu ada di sebuah kota yang namanya Dahanapura. Ada yang tahu Dahanapura itu artinya apa? Ada yang tahu kerajaan, saya ulangi, kota Dahanapura itu artinya apa? Kota? Hampir benar. Hampir benar. Artinya? Api. Kota api. Dahanapura itu artinya adalah kota api. Kira-kira sekarang berada di wilayah kota Kediri. Kota Kediri. Gambar pembelahannya ini ginilah. Ini ilustrasi. Ilustrasi sederhana bagaimana pembelahan itu dilaksanakan. Panjalu itu berada di wilayah yang lebih dalam, Janggala itu berada di wilayah yang lebih luar atau dekat dengan pantai utara. Ibu kotanya kalau Janggala itu di Kahuripan, Sidoarjo sekarang. Panjalu ya tadi. Panjalu itu artinya laki, Panjalu. Janggala itu artinya kurang lebihnya adalah tanaman merambat koyo yang dibuat keripik mendemi apa aja? Gadung. Janggala itu tanaman merambat sing mendemi, tapi enak, yaitu gadung. Itu menurut Bapak Bukhari. Baru kali ini berusaha membawa masuk prasasti Panumbangan atau Plombangan di Kecamatan Doko, kemudian prasasti Talan atau yang akrab disebut sebagai prasasti Munggut di Wlingi masuk ke dalam kelas. Masih banyak prasasti lain lagi. Tadinya saya akan mengajak sampean-sampean ini, siswa yang berbahagia ini, belajar tentang prasasti Pagiliran. Pagiliran. Pagiliran itu di mana sih? Ini lah. Jajar Karangturi ini lah. Sangat dekat dengan sekolah kita. Namun bukti pendukung yang lainnya atau teks dokumen yang lain itu sedikit. Saya khawatirkan saya dan sampean kesulitan. Jadi saya pilihkan saja dua. Prasasti Jaring, ada yang rumahnya Sutojayan? Azra. Walia jelas, Walia Kidul ya. Jaring itu mana sih, Dok? Jaring itu Yang keras toh, Dok. Ndak di Maem Mazumi. tidak tahu. Jaring itu adalah selatannya jembatan Glodong yang ada puskesmasnya itu loh. Prasastinya berada di sekitar situ. Arah baratnya prasasti. Maksud saya arah baratnya puskesmas. Itu kayakan kayakan informasi. Sayangnya tidak banyak guru-guru yang mampu dan mau. Saya ini tidak mampu tapi setidaknya mau gitu loh. Yuk, mari kita menukik ke sana. Sumber primer yang saya gunakan ini sudah dalam bentuk PDF. Jadi ini nanti mudah untuk menganalisis, mudah untuk melihatnya. Sudah dalam bentuk PDF. Jadi kita tidak perlu hoyong-hoyong bawa gitu buku ke dalam kelas. Kita berterima kasih terhadap teknologi. Dengan adanya teknologi kita semakin mudah. Contoh sumber primernya apa ini? Saya kasih tahu. Nah, sudah saya kirim ke grup belum? Belum ya? Belum yang ini ya? Ya nanti aja. Ini yang ini nanti aja. Karena bagiannya sudah saya terjemahkan untuk saudara sebagai sumber belajar. Ini saudara yang sampai hadapi ini namanya dalam kalangan sejarawan disebut sebagai OJO atau dibaca Oyo. Bukan Oyo Red Doors loh ya. Oyo, Javanse Orkonden. Atau prasasti-prasasti dari masa Jawa kuno. Yang menulis namanya Dr. Brandes.
Nah, di sini ini ndak namanya sumber ya, Saudara. Sumber itu perlu ditelaah, perlu dikritik. Kritiknya dari mana nanti? Coba amati. Di situ ada angka. Angkanya 1062. Benarkah itu? Apakah tulisannya sudah pasti seperti ini? Misalkan lihat bersama-sama. Apakah sudah benar ada tulisan-tulisan di sini? Apakah namanya semua bisa bisa ditelusuri nama-namanya siapa saja? Ini contoh, salah satu contoh. Nah, itu Saudara, itu namanya atau tindakan kita lakukan adalah mengkaji dokumen sumber atau sumber primer. Diharapkan kita bisa menemukan sesuatu yang orisinil dari sana. Sampai di sini saya harapkan dirimu mampu melontarkan pertanyaan atau tumbuh kuriositas. Kuriositas itu apa sih bahasa Indonesianya? Penasaran. Apa? Penasaran. Muncul rasa penasaran dan mengajukan pertanyaan perihal yang kita amati ini tadi. Kita sudah mengamati, sekarang gilirannya kita menanya terkait apapun. Yuk, silakan. Ada yang mau mengajukan pertanyaan? Boleh. Prasasti itu terbentuk atas suatu peristiwa atau bisa terbentuknya prasasti itu karena apa? Why prasasti itu ada, ngono ah? Iya, menarik. Ada lagi? Sampai Ando, Cahyu. Mau bertanya? Prasasti itu terbentuknya dari apa ya Pak? Kok bisa tahan lama? Ya, betul. Prasasti terbuat dari apa kok bisa tahan lama? Yunika? Bok menopo kamu mau bertanya, Dok? Isi dari prasasti Talan. Nah, isi dari prasasti Talan. Untuk mengetahui isi dari prasasti Talan dan prasasti Panumbangan, sekarang saatnya sampean mulai bekerja. Setidaknya 50-60 menit nanti saudara akan bekerja. Materinya saya kirimkan, saudara mulai bekerja pada tahap pertama, menganalisis, memahami sumber primer. Jadi dalam pelajaran kita ini kita berbasis masalah. Masalahnya apa? Talan itu apa isinya? Ada batu di situ, itu apa isinya? Batu itu ada gendruwonya enggak sih? Kok ada orang cari nomor togel di situ? Loh iya loh Saudara. Kita ini belajar Jawa kuna atau peninggalan-peninggalan dari masa hidup Buddha itu kadang-kadang berhadapan dengan pertanyaan, ngapain kamu harus ke sana? Cari togel. Ini kan menggugah rasa kita. Ada yang salah atau di situ? Isinya apa? Setelah itu nanti tahu isinya, langkah berikutnya analisis teks. Yuk. Sekarang buatlah kelompok. 2 laki-laki, 2 perempuan. Satu kelompok isinya 4. Nah, ayo dibalik. Dibalik. Mejanya ditempuk nih. Mejanya disatukan. Sudah benar-benar sudah saya kirimkan ke grup ya? Sudah. Kelompok 1 mulai dari mana? Enaknya kelompok 1 mulai dari mana? Dihitung kelompok 1 dari mana? Sud. Sini sama situ sud. Sud itu apa sih bahasa Indonesianya? Sweet. Nah, sweet. Ayo coba sweet. Dari kejauhan aja. Ayo Nang. Yang menang? Yang menang? Loh ndak, yang menang siapa ini tadi? Oh, yang kelompok 1 yang mana Nang? Ya wis. Kelompoknya Puntodewo, kelompok 1, kelompok 2,
Gimana sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 kelompok. Kelompok ganjil 1, 3, 5 membahas prasasti Talan. Kelompok genap 2, 4, 6 membahas prasasti Panumbangan atau prasasti Plombangan. Yuk, sekarang mulai bekerja. Remita tadi bertanya yo. Gimana? Pak ini bertanya, berarti mencari sumber tentang itu tuh Pak? Oh, enggak gitu. Jadi sampean di bawahnya itu kan ada ada tulisan kecil-kecil ya. Ya, itu namanya catatan kaki, Saudara. Catatan kaki itu menjelaskan tulisan di atasnya. Jadi badan tulisan di sini enggak terlalu panjang-panjang. Sampai nanti jika sekolah sarjana, sekolah S1, use ngene iki, itu namanya catatan kaki. Ada 2 jenis, ada catatan kaki, ada catatan belakang. Catatan belakang itu misalkan di buku gini nih, depan ini ngomong panjang gitu, di belakang nanti ada catatannya. 1 dari halaman sekian ini ya, 2 dan seterusnya. Kalau ini namanya catatan kaki. Catatan kaki itu menjelaskan tulisan. Misalkan angka 1, cek angka satunya di mana. Sambanda, ya, Sambanda, betul. Walya Sambanda, kaget, udah antara nyokot aku. Sambanda. Kemudian yang kedua, Om. Ada yang tahu Om itu apa? Om suaminya tante. Om itu adalah aksara suci yang diperuntukkan kepada kekuatan adikodrati. Kekuatan adikodrati itu kekuatan di luar manusia, yakni dewata. Ya. Kene loh ini. Ini loh Pak. Buku Pelani pada Bumi itu artinya apa? Oh iya. Baik, pertanyaan yang bagus. Sebentar, saya kirimkan sesuatu ke grup Anda. Ini nanti saudara, ini nanti tolong diisi ya. Diisi. Ini isinya kapan? Setelah pertama, sampean membaca dokumennya, menelaah dokumennya. Yang kedua nanti membandingkannya dengan textbook atau artikel. Yang kelima, sampean menarik kesimpulan. Tahapan kelima menarik kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu nanti sampean tuliskan di sini. Ini sebagai bentuk penilaian, saudara. Ya, penilaian. Kenapa kok enggak bentuknya kertas? Kita mulai beralih ke arah paperless. Nah, nanti ada 1 orang yang mencoba mengisi. Hasilnya apa sih? Gitu. Tadi pertanyaanmu apa, Dok? Sampai lupa saya. Oh iya, jadi gini. Sambil dirimu membaca, ada yang membaca, ada yang mendengarkan. Di dalam kebudayaan hidup Buddha, penanggalan itu bukan hanya kita membicarakan tentang saat ini waktunya kapan, bulan keberapa, tapi di dalam penentuan prasasti, prasasti itu kan dikukuhkan, itu kan ada upacaranya atau orang moro-moro dadi ngono tok ndak. Prasasti itu disucikan juga oleh tokoh keagamaan, pendeta dan sejenisnya, para brahmana.
waktunya itu ditentukan. Ada waktu-waktu tertentu yang dianggap memiliki energi paling besar. Tidakkah Anda sadari di dalam prasasti Talan dan Panumbangan itu pada bulan yang sama? Naswa Tiadikna Julaika. Nurdiana Fadilah tadi juga bertanya, terima kasih. Punto Dewa biasanya tertarik loh sama gini-gini nih. Kalau di kelas itu rame, kok ini diem aja, kenapa? Oh, lebih suka mencatat ternyata. Bagus sekali. Dalam itu dijelaskan kalau ada memuat pemberian anugerah Bima tanah bebas pajak itu Pak. Itu pajaknya itu maksudnya ada pajak-pajak tertentu, kan ada pajak yang buat kayak bukan ada kayak pajak-pajak gitu itu kan pajaknya atau apa gitu Pak. Nah, gini. Terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk Marita. Iya, Dok. Kalau ini nama Abiseka itu namanya atau itunya apa? Benarnya. Gelar, sayang. Iya, betul. Gelar. Ayo kita dengarkan penjelasan dari Remita, kelompok prasasti Panumbangan. Baik. Teman-teman, kita perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai prasasti Panumbangan yang akan kita baginya dengan beberapa tesis dan juga artikel. Nah, pada materi primer tadi menjelaskan bahwa Sambada sebab prasasti batu ditekan itu di Panumbangan pada tahun 1042 Saka. Namun, pada tesis karya Vernika Hapriwitasari dari Universitas Indonesia diperoleh bahwa benar dianugerahi prasasti Panumbangan oleh Raja Jayabaya karena memperlihatkan kesetiaan yang sangat amat. Baik, kita beri aplaus dulu. Simpulannya, coba saya tanya, simpulannya prasasti Panumbangan itu diterbitkan tahun 1042 Saka atau tahun 1120 Masehi. Itu kesimpulannya. Baik, Remita, kemudian Radika Bahari, Naswa, dan Dava, terima kasih. Bagus sekali, komunikasinya oke. Kerjasama di antara kelompok nampak, kekompakannya boleh, argumentasinya juga kuat. Mantap, terima kasih. Prasasti adalah bukti sahih dari masa lalu. Prasasti yang kita pelajari hari ini adalah bukti sahih, bukti kuat dari masa Panjalu. Melalui telaah dokumen sumber dan textbook atau interpretasi sejarawan, kita bisa menyandingkan data ini kuat apa enggak. Dengan belajar sejarah kita bisa mendapatkan kemampuan praktis menyeleksi, mengkorelasikan, mengadu, menyortir berita, sumber-sumber tertulis dan seterusnya. Kita bisa menginterpretasikan dengan baik, memiliki kecakapan analisis sumber yang mumpuni. Sekarang diringkesi. Setelah itu kita berdoa. Oh iya, jangan lupa saudara, nanti dirimu di rumah, loh kok mati? Iya ceritanya. Mati cah? Oh tidak. Saya kirim satu lagi. Refleksi ya. Lembar refleksinya tolong diisi. Dan juga tidak lupa lembar kerja tadi tolong dikirimkan ke Google Drive. Ya, ke Google Drive saya. Jadi saya bisa melakukan penilaian. Terima kasih atas perhatiannya. Ayo diringkesi, satu memimpin berdoa. Ayo Ezra, diajak siswa yang lain berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran
Hari ini mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa diakhiri. Baik, terima kasih. Baik, siswa-siswa boleh meninggalkan kelas ini. Setelah itu saya juga cabut dari kelas ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.